Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Arisa Putra dengan NIM 19045131, di mana di dalam pembuatan video kali ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Geografi Bencana yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Dedi Hermon MPD. Nah, di dalam video kali ini akan membahas mengenai kasus mengenai kebencanaan dengan tema bencana banjir bandang di Kenagarian Ayadingin, Kabupaten Solo. Nah, untuk lebih jelasnya, pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama gambaran umum lokasi bencana, yang kedua banjir bandang, yang ketiga fenomena banjir bandang di Ayadingin beserta penyebabnya, dan yang keempat mitigasi bencana banjir bandang. Gambaran umum Nagari Ayadingin. Nagari Ayadingin berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, di mana Nagari Ayadingin ini berada dengan luas nagari 126,39 km persegi atau 27,49% dari luas wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. Jarak dari kantor Wali Negari ke ibu kota kecamatan adalah 8 km. Ke ibu kota kabupaten dengan jarak 38 km. Ke ibu kota provinsi dengan jarak 73 km. Nagari Ayadingin berdasarkan hasil sensus penduduk berjumlah 10.770 jiwa di tahun 2018, di mana terdiri dari 5.403 laki-laki dan 5.368 perempuan. Nagari Ayadingin sendiri terdiri dari 7 jorong, yakni yang pertama Jorong Aye Sonsang, yang kedua Jorong Aye Abu, yang ketiga Jorong Cubada, yang keempat Data, yang kelima Kayuaro, yang keenam Koto, dan yang ketujuh Koto Baru. Nah, masuk kita ke topik pembahasan kasus bencana yang terjadi. Nah, bencana yang terjadi beberapa bulan terakhir adalah bencana banjir bandang. Bencana banjir bandang ini di mana gejala bencana hidrometeorologi adalah yakninya bencana yang diakibatkan oleh kondisi meteorologi dan kondisi hidrologi seperti angin puting beliung, badai, banjir, hujan ekstrim, atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang pendek. Nah, secara umum, banjir adalah suatu kejadian di mana air di dalam saluran meningkat dan melampaui kapasitas daya tampungnya. Terdapat bermacam-macam jenis banjir, yakninya ada banjir hujan ekstrim, ada banjir kiriman, banjir hulu, banjir rob, dan banjir bandang. Nah, setiap jenis banjir tersebut memiliki karakteristik yang khas. Banjir bandang sendiri adalah kejadian banjir yang singkat dalam waktu sekitar 6 jam yang disebabkan oleh hujan lebat, bendungan jebol, tanggul jebol. Banjir bandang ini dikarakterisasikan dengan cepatnya kenaikan muka air sungai atau saluran. Dalam proses kejadian banjir bandang, longsor adalah yang pertama terjadi, di mana dipicu oleh terjadinya hujan. Selanjutnya banjir bandang merupakan kejadian sebagai kelanjutan dari kejadian longsor. Nah, dari terjadinya bencana banjir bandang memiliki dampak ekonomi.
Nah, dampak ekonomi dari banjir bandang sendiri adalah menimbulkan kerusakan dan kehilangan harta benda yang sangat tinggi secara masif dan cepat, terutama bangunan rumah tinggal dapat hilang karena hanyut ataupun rusak. Nah, untuk infrastruktur seperti jembatan dan jalan, ia memerlukan biaya besar untuk rehabilitasinya. Selain itu, kerusakan bangunan infrastruktur dapat mengisolasi suatu kawasan permukiman. Akibatnya, biaya untuk evakuasi dan pengiriman bantuan menjadi sulit dan mahal. Karakteristik banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang sifatnya cepat dan pada umumnya membawa material tanah berupa lumpur, batu, dan kayu. Akibat dari kecepatan aliran banjir yang disertai dengan material tersebut, maka biasanya banjir bandang ini sifatnya sangat merusak dan menimbulkan korban jiwa pada daerah yang dilalui, disebabkan tidak sempatnya dilakukan evakuasi pada saat kejadian. Nah, kerusakan pada bangunan terjadi karena gempuran banjir yang membawa material. Faktor penyebab terjadinya banjir bandang. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang adalah curah hujan yang ekstrim, yakni sangat tinggi. Yang kedua, geomorfologi yang bergunung dan lereng yang curam. Yang ketiga, formasi geologi terdiri dari batuan vulkanik muda. Yang keempat, vegetasi penutup tidak mendukung penyerapan air hujan seperti hutan gundul dan lahan kritis. Yang kelima, perubahan tutupan lahan, khususnya dari vegetasi hutan menjadi non-hutan. Yang keenam, kejadian longsor yang menyebabkan terbendungnya sungai di bagian hulu. Dan yang ke-7, perilaku manusia ataupun masyarakat yang eksploitatif terhadap lingkungan sehingga pemanfaatan lahan tanpa dilakukan konservasi tanah dan air. Nah, selanjutnya tanda-tanda sebelum terjadinya banjir bandang. Berdasarkan hasil survei lapangan dan kajian dari beberapa literatur menyatakan bahwa tanda-tanda terjadinya banjir bandang, terutama yang terjadi di Kenagarian Air Dingin, adalah sebagai berikut, yakni hujan lebat, banyak pohon tumbang, kayu terbawa ke permukiman, debit air lebih tinggi, kemudian air keruh, penyusutan muka air sungai, dan adanya suara gemuruh. Nah, kita masuk ke yang lebih spesifik, di mana bencana banjir bandang di Kenagarian Air Dingin Kabupaten Solo. Nah, di dalam video ini saya memasukkan gambar setelah terjadinya banjir bandang, di mana bencana alam banjir bandang melanda Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Kumanti, Kabupaten Solo. Sedikitnya 25 unit rumah dan satu masjid mengalami kerusakan. Banjir terjadi sekitar pukul 5 sampai 6 sore dan diduga disebabkan oleh hujan deras yang turun sejak pagi, sehingga menyebabkan meluapnya air sungai lalu menghantam puluhan rumah warga dan sebuah masjid yang berada di sekitar pinggiran sungai. Nah, inilah gambar di mana pada saat proses banjir bandang terjadi dapat dilihat bahwa rumah-rumah warga telah dimasuki oleh air sungai atau banjir bandang itu sendiri yang merusak bangunan-bangunan di sekitar aliran sungai. Nah, dari peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kenagarian Air Dingin,
Berdasarkan hasil survei lapangan dan beberapa studi literatur yang dibaca, bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Nagarian Air Dingin maupun sekitarnya yakni disebabkan oleh aktivitas penambangan ilegal ataupun penambangan yang berizin yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya bencana seperti longsor maupun banjir. Nah, kemungkinan besar kerusakan hutan atau lahan, terutama wilayah perbukitan, menyebabkan terjadinya beberapa kejadian tersebut memicu terjadinya banjir bandang, di mana debit air yang seharusnya diserap oleh wilayah-wilayah di sekitar perbukitan maka teraliri ke daerah-daerah sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai itu sendiri. Nah, inilah salah satu bentuk dari dampak negatif dari penambangan pasir maupun batu-batu yang terjadi di Nagarian Air Dingin yang menyebabkan jalan-jalan jadi rusak. Ini kalau hari hujan maka akan memicu terjadinya banjir. Nah, selanjutnya mitigasi bencana banjir bandang. Yang pertama sistem peringatan dini. Kejadian banjir bandang pada umumnya adalah dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, upaya memprediksi untuk mengetahui intensitas hujan tinggi menjadi sangat krusial. Untuk itu, selain dibutuhkan stasiun cuaca di beberapa tempat yang mewakili, juga diperlukan sarana data satelit, cuaca dan radar cuaca sehingga dapat diketahui intensitas hujan secara spasial dan temporal dan dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi hujan. Selain prediksi hujan, juga harus diketahui respon hujan terhadap terjadinya limpasan air permukaan yang akan berpotensi menjadi banjir. Diketahuinya tipologi kesehatan daerah aliran sungai atau DAS akan sangat membantu mengetahui limpasan air permukaan hingga menjadi banjir di dalam sungai. Setelah itu, diidentifikasi apakah daerah di tebing sungai di bagian hulu merupakan zona rawan longsor. Selanjutnya, kesiapsiagaan masyarakat. Hubungan antara hidrometeorologi dan ilmu sosial adalah sangat krusial dalam menghadapi banjir bandang. Dengan demikian, selain pemahaman tentang hidrometeorologi, maka masalah sosial masyarakat tidak kalah penting dalam menghadapi bencana banjir, di mana pada dasarnya dalam menghadapi bahaya banjir maupun banjir bandang terdapat 3 cara pendekatan. Yang pertama, memperkuat diri. Memperkuat diri yakni dengan membuat tanggul penahan, memperkuat bangunan, pengendali banjir dan sebagainya. Yang kedua, menghindari daerah bahaya, yaitu dengan mencari daerah yang relatif aman, misalnya tidak tinggal di daerah dataran rendah atau di daerah dataran banjir. Yang ketiga, harmoni dengan bahaya. Harmoni dengan bahaya dalam artian mengetahui perilaku bencana sehingga dapat beradaptasi. Itulah video mengenai kasus bencana terutama bencana banjir bandang di Nagarian Air Dingin, Kecamatan Bahmati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Atas segala kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.